keluar dari substansinya, tapi bisa fokus ngajinya. Orang kita hafal alfiyah juga. Jangan dikira orang di Arab itu bisa semuanya hafal, belum tentu. Belum tentu. Santri-santri kita tuh luar biasa. Alfiyah hafal minimal, jurumiyah lah, kemudian imriti naik sampai ke alfiyah dan seterusnya. Gitu. Nah, jelas ya? Jadi kalau budaya itu di setiap tempat itu bisa berbeda karena karakternya itu nggak bisa disamakan semua, tempatnya beda. Geografis itu secara geografi membentuk nanti antropologi, kebiasaan sosial, membentuk karakternya nggak sama, pakaiannya aja nggak sama. Ya, ini pakai sarung nih, dipakai di negara Arab tertentu, keluar jam segini disuitin, siut katanya tuh. Karena cuma 2 yang pakai sarung pagi-pagi keluar itu. Kalau nggak baru nikah, baru disunat. Di kita kan biasa, ya kan? Di tempat tertentu pakai jubah misalnya, pakai dari Arab, belum tentu juga bisa sama. Ya coba menteri itu ikut sidang kabinet pakai jubah, kan belum tentu juga sama. Kalau di Arab begitu. Ya, tapi budaya itu menunjukkan ada sesuatu kebiasaan di tempat tertentu sehingga kehidupan itu berwarna. Makanya Islam datang bawa tuntunan. Kalau tidak sesuai budayanya diperbaiki supaya menjadi lebih baik. Kalau baik dipertahankan. Ya. Nah, kita juga seperti ini, cara ngaji itu bisa berbeda-beda. Yang penting tidak melanggar syariat. Jelas ya? Nah, ini man ta'allama, siapapun yang belajar dengan sungguh-sungguh ilman, satu ilmu apa saja. Ini pakai nakirah nih, ilman. Silahkan ngaji itu ya. Makanya saya sering katakan, coba jadwal itu dicatat. Di Al-Azhar ini ada apa saja, pengajian tafsir kapan, hadis kapan, fikih kapan, masjid ini di mana saja, nanti butuhnya apa, koordinasi. Dari dulu saya sampaikan, sejak awal saya tiba tuh, tahulah yang awal-awal saya kajian di sini itu. Di sini ba'da maghrib, di Al-Ihsan, di As-Salam, beberapa yang lain itu. Nah, itu koordinasi. Nanti ilmunya apa saja tuh, bebas. Kalau ini menggunakan umum, bisa jadi ilmu umum pun begitu. Ilmu umum pun begitu, bisa masuk di dalamnya. Karena hakikat ilmu itu dari siapa? Allah. Untuk mengenal siapa? Allah. Makanya semua huruf yang ada di kata ilmu itu semuanya nanti mengarah ke Allah. Coba, alima, ain, lam, dan mim, itu ilmunya. Kalau ingin kuat ilmunya, diamalkan. Amal itu merubah huruf ya, di yang depan dikebelakangkan, belakang dikedepankan. Dari alima jadi amila, amal. Nanti kalau sudah bisa diamalkan dan tahu ilmunya, kita kenal, jadi tanda mendekat kepada Allah. Tanda itu disebut alamun, ain, lam, dan mim. Alima, amala, alima, alama, alam. Alam itu disebut alam. Kenapa disebut alam? Karena alam itu bahasa Arabnya tanda. Tanda yang menjadikan kita kenal Allah. Puncak tertinggi kita belajar itu kenal Allah. Tuh, bukan gelar, bukan ijazah. Ijazah itu tanda kebolehan bahwa kita itu sudah boleh menyampaikan ilmu karena dianggap sudah matang. Makanya disebut ijazah dari kata ajaza yujizu ijazatan. Ajaztuka ya akhi linashri ilmik. Saya memberikan izin kepadamu, kebolehan untuk menyebarkan ilmumu karena dianggap pantas, sudah mulai bisa mengajar. Karena itu dulu setiap anak yang belajar datang ke syekhnya, bacakan di hadapan syekh. Syekh menyimak. Itu. Makanya guru juga mesti memahamkan itu, memastikan muridnya paham. Jangan sampai setelah lulus ternyata ada yang nggak paham, mengajar dia, mengajarkan yang salah. Itulah ijazah. Ya. Jadi ijazah itu penting. Tapi kepentingan itu harus digunakan dengan cara yang benar. Disebut syahadah, persaksian. Guru nyaksikan bahwa murid ini layak untuk mengajarkan ilmunya. Gitu. Jadi saya kurang sepakat kalau ada yang berpendapat misalnya, ya sudah ijazah itu nggak ada gunanya. Tidak, bukan aspek fisikal, bukan. Di dalam Islam tuh itu ada nilai yang sangat tinggi di dalamnya. Ya, ini dulu ada namanya Fatimah binti Fihir. Ini orang solehah, Bu, perempuan, Bu. Beliau berasal dari Kairawan, kemudian ke Fes, ke Maroko dengan keluarga besarnya itu, lalu membangun satu masjid, dan masjid itu didesain menjadi kampus sebelum muncul Al-Azhar, ini jauh sebelum itu.
Ya. Itu yang pertama kali meragamkan di dalamnya jurusan-jurusan, bukan hanya belajar tafsir, tapi nanti ada pelajaran-pelajaran alam. Kalau kita sekarang fisika, ada matematika, ada hitungan, itu di tempat itu. Ya. Yang menarik apa? Beliau pun yang mendesain pakaian-pakaian kelulusan. Di antaranya ada pakaian toga. Ini bukan ilmu takatik, ini ada sejarahnya, lebih seruntut nih. Ya. Itu kan sekarang segi 5 ya. Kalau dulu tuh ada yang dibentuk beliau segi 4. Warnanya hitam. Awas nih, ini harus didalami. Saya tuh suka menyayangkan ya, sejarawan-sejarawan itu harus adil dalam bersikap. Ya, saya sering kali melihat kenapa kalau terkait persoalan umat Islam itu tidak jeli. Ya, saya ambil contoh begini. Waktu saya sampaikan Bung Karno itu sebelum menyampaikan proklamasi itu kan salah satunya sowan sama Habib Ali Kuitang itu kan diprotes tuh ya. Dan sejarawan mengatakan di mana logikanya atau asumsinya, kan itu baru diamankan sama para pemuda dari Rengas Dengklok ya. Kapan waktunya kemudian tiba-tiba bisa sowan, bisa konsultasi dan macam-macam. Jam 10 kan sudah proklamasi. Kok sejarawan pakai asumsi? Tugas Anda itu mencari informasinya, bukan memberikan asumsi. Dicek. Makanya disebut syajarah, memiliki ilmu sampai ke akar-akarnya seperti pohon. Sejarawan itu gak boleh berasumsi, mencari pembuktian, benar nggak ke situ. Nah, kita itu sudah mencari pembuktian, sampai dicari ini sumber dari mana. Salah satu persaksiannya kan Habib Ali dulu punya murid. Siapa diantaranya? Ya, Syekh Abdullah Syafi'i yang punya Syafi'iyah sekarang. Ya, itu ada almarhumah Ibu Tuti Alawiyah, nanti punya anak itu Mas Firdaus dan sebagainya itu. Itu beliau itu diantara asisten pribadinya, murid khususnya Habib Ali Kuitang. Nanti ada punya anak lagi, nanti cek kepada anak beliau itu menyampaikan persaksiannya. Pagi-pagi sebelum berangkat itu ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, singgah dulu ke situ. Khusus ada pengawal yang disebutkan nih, dikawal sekian, tapi karena khusus tidak semua bisa masuk ngobrol. Dari situ baru berangkat kemudian untuk proklamasi. Nah, kalau bicara begitu kenapa sih susah disampaikannya? Pada sesuatu yang sudah ada pembuktian. Bahkan di kasus lain tuh ada piagam dari negaranya menyampaikan ucapan terima kasih, buktinya ada, susah diungkapkannya. Kenapa kalau giliran kontribusi umat Islam tuh nggak pernah diungkap dengan jelas? Tapi kalau bicara umum sampai detil gitu. Nggak boleh, harus adil. Harus adil supaya semua paham. Supaya apa? Umat Islam dikasih tahu supaya umat Islam ini menjaga negara ini, mencintai negara ini. Karena tokoh-tokoh ulamanya sudah mengorbankan dirinya, darahnya, keringatnya, air matanya supaya kita bersatu. Jangan terpecah belah, membangun, memakmurkan, mencintai negara. Penting bagi kita kenal sejarah supaya apa? Supaya kita menjaga warisan ulama kita ini. Jaga negeri ini, jangan terpecah belah. Jangan saling mencela. Ustadz saja kasih contoh. Kok bisa sekarang sesama ustadz ribut, sesama kiai ribut? Apa nggak malu sama ulama-ulama dulu? Makanya penting memviralkan pahlawan-pahlawan kita dulu itu supaya kita merasakan perjuangan mereka untuk menjaga negeri ini. Nah, kenapa sekarang para sejarawan sebagiannya, tidak semuanya, dengan bersikap kaku kalau masalah umat Islam itu? Jangan khawatir, umat Islam itu orang pertama yang akan berdiri membela negara ini ketika negara ini membutuhkan. Pasti itu. Wah, dan kecintaan pada nabinya nggak usah diragukan itu. Ya, pokoknya asal ada nama Islamnya, kalau disebut nabi cintanya luar biasa gitu kan. Ya, yang pakai tato aja bisa mauludan. Yang mabok disinggung nabinya bisa marah tuh. Cuma di sini itu. Ya, cuma di sini. Ya, waktu ada kasus tentang Quran rame-rame itu, ada kasus tentang nabi disinggung-singgung, di antara yang marah-marah itu yang ada di rumah-rumah tahanan. Cintanya pada Nabi luar biasa, berkah ini ya. Negeri kita ini berkah, jaga ya, jangan sampai terpecah. Balik ke sini ya. Nah, jadi siapapun yang belajar ilmu, saya sempurnakan biar cepat. Ilmu apapun itu tingkat tertingginya kenal Allah. Itu poinnya. Alima, ilmunya. Amila, amalkan supaya ilmu kuat. Kalau sudah diamalkan, praktekkan, kenali Allahnya. Maka tempat kita belajar, mengkaji, mempraktekkan disebut alam. Jamaknya alamin, jam'ul jama'. Allah menyifati dirinya dengan Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang dari sekian kita yang tinggal di alam-alam kita ini, siapa yang sudah kenal Allah?
Dari mana ayatnya Ustaz? Lihat Fusilat terakhir tuh. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ya. Lihat di Adz-Dzariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Sudah kenal belum kata Allah? Nah, makanya kalau kita mengkaji, Anda mau jurusan apapun terserah. Kajian tentang antariksa sampai ke langit tinggi-tinggi gak kenal Allah. Yang di bumi sudah kenal. Anda sampai ke langit gak kenal Allah. Perlu sampai mana lagi tuh? Itu baru bangun tidur sudah diperkenalkan. Dimanapun aktivitas Anda, daratan, lautan, udara, mesti kenal Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil ayat tuh. Mau siang mau malam kenal Allah. Di mana beraktivitas kenal Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal. Kan kita belajar itu tafakkur. Inti tafakkur, tadzakkur, inti zikir kenal Allah. Jadi kalau ilmu tinggi-tinggi sudah tinggi tapi nggak kenal Allah, itu belum optimal. Puncak tertingginya itu dapat kunci surga. Kunci surga itu la ilaha illallah. Itu puncak tertinggi. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan yang setelah menemukan kedalaman itu la ilaha illallah. Kita itu enggak tinggi-tinggi ilmu sudah dapat la ilaha illallah. Tinggal kunci itu dipakai buat buka pintunya. Ini ada yang dikasih kunci, saking rahmannya Allah dikasih kuncinya enggak tahu pintunya. Allah itu maha baik. Anda kalau ngaji begitu kadang nangis sendiri itu. Ya Allah, belum baik hamba bersyukur itu. Kok bisa ya? Allah itu begitu rahmannya luar biasa. Pintu surga dikasih duluan kuncinya. Kuncinya miftahul jannati la ilaha illallah. Tinggal kita mau buka, mau pakai enggak kunci itu tuh. Makanya Nabi itu kalimatnya gini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku itu berpotensi masuk surga kecuali yang tidak pengen. Ya. Man ta'allama ilman, kita 10 menit lagi. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala atau mimma yabtaghi bihi wajhallahi ta'ala. Siapapun yang belajar satu pengetahuan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ilmu apapun itu yang seharusnya ia niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu kunci ya. Insya Allah kalau ngajinya begitu, ilmunya itu dipertajam oleh Allah. Ini saya kasih satu ijazah, tapi bentuknya informasi, bukan bacaan. Coba kalau ngajinya pakai iman. Tuh. Yang mahasiswa-mahasiswa kalau ke kampus belajarnya pakai iman. Itu pasti diberi oleh Allah pengetahuan. Diberi. Karena rumus di Quran itu tempat belajar jika diisi dengan iman maka ilmu diberikan. Ikhtiar itu cuma wasilah. Ikhtiar wasilah, tetap baca, tetap belajar, tapi ketika Allah beri itu lebih dalam. Itu rumusnya ada di Quran surah ke-58 Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Derajatnya tinggi, derajat. Ngaji pakai iman. Nah, ngaji pakai iman itu bentuknya ada amal soleh. Cara masuknya beda. Cara menghadapi gurunya, cara mencari gurunya lain gitu. Ya. Ngaji pakai iman. Sehingga nempel. Coba lihat orang-orang dulu kalau belajar itu. Kan penguasaan ilmunya banyak. Orang tua kita saja, pahlawan-pahlawan kayak Haji Agus Salim itu, berapa bahasa dikuasai. Dan jarang diviralkan. Itu kan diplomat paling ulung yang dikenang oleh sejarah. Kiai Haji Agus Salim itu diplomat paling ulung yang memperkenalkan Indonesia dengan luar biasa. Kiprahnya di Inggris bagaimana dan sebagainya. Itu ulung luar biasa Kiai Haji Agus Salim. Di PBB bicara seperti apa dikenang sampai sekarang. Tapi kenapa nggak pernah diviralkan bahwa beliau itu seorang muslim yang hafal Quran, ahli tafsir. Tuh. Jadi ngaji Quran itu tambah pinter. Kalau nggak percaya silahkan, tapi ngajinya pakai iman. Kalau ngaji pasti pinter. Ngaji. Ya, sesibuk apapun usahakan ngaji. Itu insya Allah.
Berpengaruh dalam hidup itu. Ngaji itu merubah kehidupan. Tanya kiai-kiai itu, nasihatnya ngaji. Insya Allah kalau ngaji benar berkah hidupnya. Minimal tambah pintaran, wawasan dan sebagainya. Ya. Nah niatnya apa tadi? Ya betaghi fihi wajh Allah. Dia meniatkan supaya Allah ridha. Nah yang sini nih, yang datang-datang nih. Coba. Yang sekarang belajar. Apa niatnya tuh? Hah? Update status. Get Ustaz. Coba niatnya perbaiki dulu supaya Allah ridha saya ngaji. Kadang begini, ustadznya nggak datang tapi ilmunya bisa dapat. Allah gerakan dalam hatinya untuk baca, tunggu. Tiba-tiba ilmu dapat, dan boleh jadi yang diajarkan itu juga. Nah, Allah itu sangat mudah. Nah, ada di atas iman, di atas iman ada. Itu kalau kita tingkatkan, bukan sekedar diberi tapi diajarkan oleh Allah. Itu takwa. Ya, ini mahal, ini nggak ada di sini. Saya perdalam, itu di Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah, maka Allah berkenan mengajarkan engkau tambahan pengetahuan. Ya, jadi di atas iman ada apa? Takwa. Makanya iman itu diperkuat untuk mendapatkan derajat takwa. Kalau takwa sudah muncul, itu Allah yang bimbing dia, yang mengajari dia. Khidir diajari oleh Allah. Ya, banyak yang diajarkan oleh Allah tuh. Sahabat-sahabat tuh ketika mendekat kepada Allah dibimbing oleh Allah, diajarkan. Ya, tapi tetap tidak mengangkat derajat mereka di atas manusia biasa, nggak jadi nabi. Apalagi dikultuskan jadi Tuhan misalnya dan sebagainya, tidak. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah ciri-ciri dasar kemanusiaannya supaya tidak diangkat dari statusnya sebagai nabi dan rasul. Dan itu yang menjadikan beliau sangat bahagia menikmati itu. Sholat sampai kakinya bengkak, sifat manusia, supaya tahu bahwa ini tetap nabi dan rasul. Itu yang merasakan kebahagiaan besar supaya tidak dinaikkan oleh umatnya seperti halnya Isa, ya, mendapatkan ujian dengan seperti itu. Ya, tetap makan, tetap minum, tetap sakit, ya kan? Untuk apa? Supaya untuk menunjukkan tetap statusnya sebagai nabi dan rasul. Ya. Seseorang siapapun yang belajar pengetahuan dengan sungguh-sungguh yang seharusnya dia niatkan untuk mencari keridhaan Allah, ya, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ghardan minad dunya atau aradan minad dunya, tapi ternyata bergeser. Dialihkan niatnya itu untuk mendapatkan aradan atau ghardan minad dunya. Kalau pakai titik jadi ghardan, tujuan duniawi. Kalau nggak pakai titik, tampilan duniawi. Jadi pakai ghain, bertujuannya dunia, belajar supaya dapat duniawi, dapat konten, upload, bikin channel sendiri, ya. Atau belajar mantau supaya punya konten, reaksi. Tuh. Tujuannya duniawi, bukan ridha Allahnya. Ya, ridha Allah itu kan ada ciri-cirinya. Allah ridha enggak kalau anda saling mencela? Allah ridha enggak kalau anda melakukan fitnah? Allah ridha enggak kalau anda menyebarkan berita yang tidak baik? Allah ridha enggak kalau anda mengeluarkan kata-kata kasar? Allah ridha enggak kalau kemudian anda belajar dengan cara yang tidak elok? Nah, kalau tujuan dunia yang didapatkan, tapi motifnya seperti belajar, motifnya seperti menampilkan pengetahuan, apalagi pengetahuan yang ditampilkan seperti agama misalnya, wah itu konsekuensinya besar. Kenapa? Karena menampilkan dunia dengan kedok agama. Ini pengetahuan itu dihargai tinggi dalam Islam. Orang yang seperti kelihatan menuntut ilmu, tapi tujuannya ternyata menggunakan ilmu sebagai sarana hanya untuk mencari dunia. Agama ditarik ke dunia tuh. Maka apa konsekuensinya? Lam yajid arfal jannati, tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Tuh. Makanya saya sering ingatkan kepada teman-teman yang belajar dengan saya, Anda kalau mau belajar, dua tujuannya. Satu, meningkatkan iman supaya amalnya makin bertambah, supaya kenal Allah. Kalau Anda belajar dengan saya tidak menambah keimanan Anda, tidak merasa lebih dekat dengan Allah, cepat tinggalkan saya, cari guru lain.
Yang kedua, bertambah ilmu supaya iman itu dikerjakan dengan cara yang benar dan tidak berkurang amal soleh kita dengan memperbanyak kesalahan. Kalau ilmu kita makin bertambah, bukan sekedar bab toleransi, tapi menjaga kita dari perbuatan yang tidak penting. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak penting. Kalau ilmunya nambah, kita tahu, oh yang kunut begini, yang tak kunut dalilnya ini. Bukan sekedar toleran, tahu menempatkan, tidak, tapi terjaga dari perbuatan yang mesti dijaga, supaya tidak keluar komentar yang tidak baik. Makanya saya sering katakan, kalau Anda ngaji dengan saya hanya untuk menjadikan peluru untuk menyerang orang, saya tak akui Anda sebagai murid. Bukan itu tujuannya. Ya. Membela yang hak itu dipelajari. Al-haqqu min rabbik, kenal Allah, tahu, tempatkan, pakai kaidahnya. Nah, ini penting. Sama dengan ustadznya nih, karena nanti hadis berikutnya itu menunjuk pada ustadz. Ya, ini 3 menit saya baca ini hadis ke bawah dengan cepat sekali nih. Ya, nanti syarahnya saya bacakan di pertemuan berikutnya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini disampaikan. Baik, nanti saya ceritakan di pertemuan berikutnya. Tapi secara alimi yaumal qiyamati, akan didatangkan di hari kiamat dengan seorang alim. Ustadz, kiai, habib, macam-macam gelarnya tuh. Alim ini gurunya nih. Kalau yang tadi murid, ada 2 riwayat. Riwayat pertama tidak mencium bau surga, riwayat kedua bersiap-siap tempatnya di neraka. Jadi yang merasa bukan ustadz, bukan guru, merasanya pelajar, tapi belajar itu hanya untuk mencari kepentingan duniawi. Kepentingan yang dimaksud itu bukan kepentingan normal. Saya belajar dapat harta, beli rumah, itu nggak apa-apa. Yang dimaksud itu dunia di sini menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Apalagi menggunakan kamuflase sebagai nilai agama. Nanti ada hadis lain tentang kehidupan online, ada hadis lain dari Abu Hurairah juga. Diisyaratkan nanti ada orang-orang senang bikin konten-konten, ditarik, dipotong-potong, ya hanya untuk cari kepentingan dunia, masuk ke situ. Enggak, saya sedang tidak menyebut seseorang atau mengarahkan ini umum, kaidah umum. Saya nggak peduli. Saya itu nggak pernah bikin klarifikasi untuk hal-hal seperti itu. Yang saya buat kemarin itu mengingatkan, bukan klarifikasi, tapi tetap aja framingnya klarifikasi. Saya cuma bilang karena ada orang-orang yang memang nggak bisa diingatkan dan nggak penting bagi mereka itu. Pentingnya ada tanggapan, bikin video lagi, itu pentingnya. Makanya bagi saya itu nggak penting. Ya, saya cuma terakhir mengingatkan supaya lepas tanggung jawab saya di hari kiamat. Kalau ada pertanyaan begini bagaimana? Adi, kenapa engkau tidak ingatkan? Kan saya bisa jawab, saya sudah ya Allah. Makanya sepulang umroh segera saya ingatkan, saya sebutkan kisah ini ada di Quran begini, dulu ada 2 ayat begini, hikmahnya akan begini, makna tafsirnya seperti ini. Hati-hati, karena ini resikonya tinggi. Bukan mengklarifikasi ya, karena bagi orang tertentu itu nggak butuh ayat, nggak butuh hadis, butuhnya konten. Karena itu saya ingatkan, kalau Anda bertahan seperti ini, hati-hati, nanti ada istidraj di dalamnya, terasa seperti benar tapi mengakumulasi keburukan sehingga dipertanggungjawabkan sulit di hadapan Allah di hari kiamat. Tetap aja munculnya klarifikasi. Nah, maksud saya apa? Saya sedang ingatkan, bebas tanggung jawab saya, setelah itu terserah Anda ya. Nah, nanti kita lihat di hari kiamat kan dibedah semua. Saya cuma karena sayang, nggak ada yang lain. Ya, itu kan gampang, deliknya kan banyak sekali. Kalau mau diproses secara hukum positif, itu kena delik sudah lama. Banyak deliknya. Pasalnya juga kita tahu kok. Tapi poinnya